Oke, baik. Sekarang kita akan coba membahas tentang dalam suatu sudut pandang memahami supply chain secara strategis atau organisasi secara strategis. Kita harus mengetahui apa saja disruption yang akan mungkin terjadi atau what can go wrong ya, apa kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, ini kita bisa melihat causes of disruption, jadi sumber-sumber disruption atau gangguan itu sendiri. Ya, eh, yang pertama kita bisa cara mudahnya adalah kita bisa melihat apa saja gitu kita klasifikasikan. Ada random fenomena, accident, governance, politics, non compliance ya tidak ketaat, kompetisi, ekonomi, ketidakterhubungan sosial, kemudian disruption yang memang disengaja. Nah, kita mengawali dahulu dengan random fenomena atau sesuatu yang memang itu terjadi secara random, tidak bisa kita influence ya. Contoh paling mudah adalah bencana alam. Ya, jadi seperti ini adalah hurricane ya, sebuah bencana alam yang terjadi pada Hurricane Katia pada 2019 September. Kemudian ini adalah gempa bumi di Chili ya, mengganggu proses supply chain dan memakan banyak korban jiwa. Kemudian ini adalah banjir di Thailand ya, pada tahun 2011. Ini cukup mengganggu industri disk drive yang mana itu tentu dibutuhkan oleh banyak perusahaan yang menghasilkan PC, personal computer, begitu. Kemudian ini adalah hasil foto dari US Navy memfoto tentang tsunami di Jepang, begitu. Jadi memang campur aduk bencananya, ada tsunami, ada banjir, ada gempa, ada ledakan reaktor nuklir di Fukushima. Kemudian ini eruption ya di Irlandia, di Island, erupsi gunung Merapinya, vulkanik. Dan karena ini air traffic terganggu, begitu ya. Akibat ini air traffic terganggu di Eropa, tertahan untuk beberapa minggu. Untuk petani juga mendapatkan masalah. Ya, jadi ini adalah beberapa resiko yang terjadi. Kemudian ini adalah tentang resiko gempa. Jadi kita bisa lihat kalau di Amerika contohnya, ya di Indonesia juga ada petanya sisi mana yang dia berpotensi gempa, warnanya merah begitu. Di pantai barat itu gempa, di sebelah selatan Alaska itu juga beresiko gempa. Ya, oke. Ini terjadi sangat sering begitu ya, random fenomena, dan ini adalah sumber dari disruption terhadap bisnis, terhadap supply chain. Kemudian yang kedua adalah accident. Ya, accident atau kecelakaan yang artinya ini tidak sepenuhnya faktor alam, tapi di sini ada peran manusia juga. Manusia masih bisa mencegah, masih bisa mempengaruhi. Misalnya yang pertama adalah ledakan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986. Ya, ini karena kecelakaan yang terjadi begitu. Kemudian ledakan refinery di Texas yang membunuh sampai 17 orang. Dan ya kalau sekarang mungkin di tahun 2021 ini terjadi ledakan juga di salah satu site di Pertamina Indramayu ya, di refinery unit sana. Oke, kemudian ini BP Deepwater Horizon meledak ya, menjadi bencana lingkungan, menghabiskan billion dollars kerugian. Kemudian ini adalah sebuah pabrik Evonik namanya, dua terbunuh korban jiwa, dan ini pabrik kimia menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan otomotif ya, dan ini menghasilkan namanya CDT untuk menghasilkan nylon 12 gitu, dan ini sangat digunakan oleh otomotif ya untuk fatigue resistance, artinya untuk rem ya, untuk fuel line, housing, perumahan dan lain-lain. Jadi otomotif industri ini terganggu oleh ledakan yang terjadi pada salah satu pabrik karena ini termasuk supplier utama juga. Oke. Kemudian ada juga governance politics ya. Ini juga menjadi sumber dari resiko-resiko yang perlu diwaspadai agar
strategi organisasi supply chain tetap bisa maju dan sustainable. Misalnya yang pertama adalah demo di Rusia dan Crimea, ini Rusia versus Crimea. Kemudian trade barrier. Ya, trade barrier ini jadi ada barang dari luar negeri mau masuk Indonesia sulit, dari Indonesia mau masuk ke negara lain sulit juga, ada tarif, ada ongkos tambahan, baik eksplisit seperti bisa jadi implisit ya, misalnya ada inspeksi dulu begitu. Dan sepertinya ini semakin kesini semakin tinggi ya trade barrier ini, dan maka ini sangat ya, kalau dalam sudut pandang ini salah satunya adalah ini tidak baik ya bagi ekonomi dunia begitu. Kemudian juga ada kudeta militer ya, bisa terjadi, yang akhirnya terjadi di Turki, di Myanmar ya. Kudeta militer ini, kalau di Myanmar ceritanya sampai beberapa toko itu ditutup begitu ya, karena memprotes kudeta ini. Ini juga menjadi sumber-sumber dari resiko, sumber-sumber disruption. Kemudian Brexit ya, Brexit juga situasi ekonomi politik yang mempengaruhi, sehingga regulasi antara negara jadi berbeda, barang mau dikirim ke Inggris jadi berbeda aturannya, Inggris mau ke Eropa juga berbeda. Salah satu yang terjadi akhir-akhir ini adalah tentang supply vaksin COVID ya. Di Inggris ternyata bisa jadi lebih cepat dibandingkan di Eropa dalam mendapatkan vaksinnya, dalam supply vaksinnya. Oke. Kemudian itu ya. Kemudian ada selanjutnya adalah non compliance ya, non compliance atau ketidaktaatan yang mungkin terjadi. Misalnya ini ya sebentar. Jadi ada sebuah perusahaan ya, Chiron ini mungkin tidak tertulis ya, Chiron ini tidak comply dengan peraturan yang ada, sehingga terkait waktu itu vaksin flu burung supply-nya jadi terhambat, kemudian diakuisisi oleh Novartis begitu. Ini juga menjadi masalah juga ya, ketika perusahaan tidak melakukan comply, maka rantai pasoknya menjadi terganggu keseluruhan. Kemudian Volkswagen juga pernah melakukan non compliance, melakukan sebuah yang dianggap kecurangan ya, tentang emisi, tentang polusi yang dihasilkan dari kendaraan begitu. Dan ini menghasilkan reputasi yang turun nih bagi perusahaan, dan juga CEO-nya bahkan dipecat begitu. Nah, kemudian ada juga masalah ketidakjujuran dalam kasus tentang daging ya. Indonesia juga kadang-kadang terjadi, ada misalnya bakso ternyata daging tikus, atau ini daging babi misalnya, ternyata itu padahal ini untuk pasar muslim dan lain-lain, terjadi tidak comply terhadap halal begitu ya, tidak comply terhadap halal regulation. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin menjadi pengganggu atau disruption ya dari rantai pasok.